Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Rega Permana, SKLMS. Saya merupakan dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Dan berikut adalah video pengajaran dalam rangkaian sertifikasi dosen, bagian penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan mata kuliah Teknologi Pengolahan Air Limbah yang merupakan mata kuliah pada semester 6 dan merupakan mata kuliah peminatan bagi mahasiswa yang memiliki minat di bidang sumber daya perairan. Mata kuliah ini saya ampu bersama dengan Profesor Zahidah sebagai tim teaching. Secara garis besar, mata kuliah ini akan membahas konsep penurunan kualitas perairan yang diakibatkan perikanan, seperti budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, kegiatan penangkapan, dan sebagainya. Mata kuliah ini dititik beratkan pada upaya pengelolaan dan perbaikan kualitas perairan melalui teknologi berbasis fisika, kimia, dan biologi, yang mana adalah dasar dalam pengoperasian unit air limbah. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji mengenai peraturan pengelolaan air limbah baik di tingkat nasional sehingga menjadikan mata kuliah ini mata kuliah yang komprehensif. Mata kuliah ini memiliki pelajaran mata kuliah sebagai berikut dan lebih khususnya memiliki 6 PMK. Perkuliahan ini uh, secara luring dengan tatap muka di kelas, kemudian daring, asinkron, memanfaatkan platform Zoom meeting, dan juga hybrid. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama adalah ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan 7 atau 8 dan memiliki bobot sekitar 30%. Kemudian ada tugas dengan bobot 10%. Kemudian pada akhir perkuliahan akan ada uji dengan bobot 30%. Dan pada proses perkuliahan juga didapatkan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan dengan bobot 30%. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai air limbah secara biologi atau bioremediasi, khususnya bagian materi mengenai aerobik dan respirasi anaerobik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kuliah secara hybrid. Interaksi interaksi yang dilakukan berupa tanya jawab dan juga diskusi interaktif melalui platform yang tersedia secara freeware. Setelah itu di akhir perkuliahan akan ada assessment berupa kuis. Berikut video pengajaran saya. Teman-teman udah bisa lihat paparan share screen-nya? Itu kita mulai ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. eh Pagi hari ini semoga semuanya masih pada seger-seger, masih pada semangat ya. Hari ini melanjutkan perkuliahan teknologi pengolahan air limbah dan materi hari ini kita akan bahas tentang radiasi atau pengolahan air limbah secara biologi. Nah sekarang coba teman-teman pada pegang HP-nya kan? Ya, Pak. Nah, di sini ada saya kasih QR code, coba kalian scan terus coba saya pengen tahu uh, kegiatan apa sih, kegiatan perikanan apa sih yang uh, hasil
hasil air limbahnya itu bisa kita olah secara biologi atau melalui bioremediasi. Pada bisa buka linknya? Ya Kak, coba, coba. Akan diisi menurut kalian apa sih air limbah dari hasil kegiatan perikanan yang bisa kita olah secara biologi ini? Sambil saya buka ininya, ada banyak kan ya kegiatan perikanan tuh. Nah ini udah ada yang jawab nih. Ada yang bilang budidaya, tambak udang, pengolahan jam. Ini pasti orang Pangandaran yang nulis jembal roti nih. Budidaya ada lagi, kegiatan THP, sisa pakan. Oke, itu berarti masuk ke budidaya juga ya. Apalagi nih? Hasil pengolahan, oke, THP berarti tambak. Ada yang jawab kapal, oke, bagus. Apalagi air bekas cuci ikan, oke, oke, oke. Feses, banyak ya budidaya nih. Ada lagi? Udah, udah isi semua. Air limbah rumah tangga. Rumah tangga siapa? Rumah tangga. Oke, apa kita lihat dulu. Ada lagi yang baru apa nih kira-kira? Cucian ikan ada lagi, air bekas cucian ikan. Air sisa pakan, oke. eh ya, banyak ya kegiatan perikanan tuh kalau kita jabarin dari mulai budidaya, pengolahan, kemudian penangkapan, terus masih masih banyak lagi lainnya. Di sini banyak teman-teman pada jawab paling banyak kayaknya budidayahan ya. Tapi ada nih satu yang jawab kapal. Oke. Kira-kira kalau menurut teman-teman dari tangkapan selain dari kapal tuh apalagi sih yang menghasilkan limbah, air limbah? Apa? Minyak Pak, bukan minyak. Tumpah kapal bisa ya dari kapal pelabuhan. Kira-kira kalau kalau menurut kalian nih komposisi yang banyak dari limbah-limbah yang tadi disebutkan itu apa ya? Tadi ada limbah pakan, limbah ada limbah banyak ya, ada banyak. Itu kira-kira apa ya? Tadi ada yang bilang minyak dari kapal ada minyak. Oke, terus saya nih biasanya apa? Dalam bentuk apa? Apakah protein, hidrat, eh, nitrogen, amonia atau apa? Yang kalian tahu? Apa nih ya? Amonia ya, biasanya dari sisa-sisa pakan itu apa? Menghasilkan senyawa-senyawa nitrogen yang toksik kayak amonia, nitrat dan lain sebagainya. Gitu. Oke, tadi udah banyak banget. Alhamdulillah masih pada ingat apa aja air-air limbah di kegiatan perikanan. Nah, sekarang remediasi. Nah, tadi kan bilang kalau bioremediasi itu yang kerja berarti kan organisme biologi ya. Organisme biologi seperti apa yang bisa kita pakai nih untuk jadi agen bioremediasi? Ada yang bisa jawab atau bisa kasih ide apa aja biasanya yang kalian tahu? Materi fungi Pak, fungi. Bakteri, oke. Terus apa tadi? Fungi, ya. Ada lagi? Alga. Tanaman Pak. Alga, tanaman, oke. Ada lagi? Bentos. Apa tadi kerang? Ada yang bilang kerang?
Indonesia Pak. Apa? Nggak kedengar. Kerang Pak katanya Pak. Kerang ya. Kerang saus juga nggak sih? Masuk ya. Ya. Dia kan bentik ya. Nggak apa-apa kita tulis aja. Dan ada beberapa lainnya gitu. Ini kalau kita lihat bisa kita kelompokkan ya. Ada yang mikro, ada juga yang makro kayak tanaman, kerang, bentos itu makroskopik bisa kita pakai. eh Kerang tuh mungkin banyak yang dengar, banyak kayak kerang untuk jadi filter logam berat ya. Jadi karena dia filter sangat efektif untuk menyerap logam berat. Tapi eh, negatifnya ya jadi kita nggak bisa makan gitu. Oke. Nah jadi kalau kita lihat dari aktornya atau pakai sebagai agen dalam bioremediasi itu, kita bisa kelompokkan nih bioremediasi itu jadi tipe berdasarkan prosesnya. Ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang secara eh, dengan meniru konsep wetland atau kita sebut constructed wetland, ada juga fitoremediasi. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya ini apa semua ya, kayaknya udah pernah disebut juga, apalagi aerobik sama anaerobik. Tapi sekarang kita coba lihat lebih mengenai anaerobik ini. Anaerobik. eh ada yang tahu perbedaan utama dari kedua sistem ini? Oksigen dan tidak ada oksigen Pak. Ya, betul sekali. Kalau aerobik itu membutuhkan oksigen, yang anaerobik tidak butuh oksigen. Nah, gimana sistem kerjanya? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, kalian masih ingat yang pernah disampaikan sama Bu Hetty sama Prof. Zaidah, kalau IPAL atau instalasi pengolahan air limbah itu tiga, tiga tahapan ya. Pertama itu primary treatment, itu biasanya kita pisahin dulu nih limbah-limbah atau partikel-partikel yang besar biar dia nggak ikut masuk ke tahapan selanjutnya. Biasanya secara fisika ya, pakai filter screening atau enggak tangki sedimentasi gitu. Setelah bersih, barulah dia masuk ke tahapan kedua atau secondary treatment, ya gunakan prinsip salah satu dari dua yang tadi itu. Ini gambar yang kalian lihat ini secara aerobik. Taunya dari mana? Karena di sini kita lihat ada tulisannya aeration tank. Tangki aerasi, berarti kan dia diaerasi ya. Ada oksigen yang dimasukin ke situ. Jadi bakteri itu difasilitasi dengan oksigen untuk memecah si limbah-limbah organik yang berasal dari kegiatan perikanan itu bisa dari budidaya atau pengolahan eh, TPHP ya, roti atau lain sebagainya gitu. Nah, kalau anaerobik itu biasanya tangkinya itu tertutup karena dia tidak bisa ada oksigen. Bener nggak? Jadi harus ketutup ya. Jadi padat gitu. Nah, sistemnya ini yang lihat itu upflow sistem upflow and air blanket. Jadi si air limbahnya itu di sini kalian bisa lihat ada substrate inflow ini, tapi dia akan masuk di lapisan paling bawah dulu di mixing zone. Kemudian dia akan perlahan atas di sludge zone, di mana sludge zone ini adalah tempat para bakteri anaerobik itu berkumpul di bagian ini. Teman-teman, kalau suara saya putus-putus atau nggak jelas, tolong dipotong ya. Iya Pak. Ya, Ya, Pak. ya, biar nggak ini, biar paham teman-teman semuanya. Nah, jadi si bakteri-bakteri anaerobik itu akan bekerja mengurai limbah yang tadi masuk dari Nah, perbedaan utamanya di anaerobik.
digestion ini, aerobik ini, hasil samping dari penguraian limbah tersebut, limbah organik itu bukan berupa biomasa, tapi berupa gas, biogas. Nah, biogasnya itu apa? Bisa karbon dioksida, ada juga hidrogen sulfida. Jadi dia terkumpul di situ. Nah, setelah terurai dan airnya ringan beban pencemarannya, barulah dikeluarkan menuju ke tahapan selanjutnya gitu. Nah, kira-kira eh, keuntungan dan kekurangan kedua sistem ini apa sih menurut kalian? Kalau eh, dari yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, nih kalau kalian nih terus ada aerasi, berarti itu harus ada apanya? Ya, terus berarti harus pakai Iya, ya, Pak. ya biaya tambahan untuk energi karena aerasi itu kan berarti dia pakai aerator atau pump ya air pump. Berarti dia harus pakai datanya dari mana? Dari listrik atau apa? Itu kan berarti ada tambahan biaya ya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang kalau di aerobik itu si bakteri itu mengurai limbah, kemudian memakai apa? Memakai si aerobik itu untuk membelah diri. Jadi memperbanyak selnya. Nah, itu apa? Negatifnya apa? Semakin banyak juga numpuk kan ya selnya itu. Jadi semakin terbentuk lumpur yang isinya tuh bakteri semua gitu, biomasa. Dan itu kalau kebanyakan bisa jadi mengurangi sistem si pengolahan air limbahnya ini. Nah, makanya di beberapa sistem itu ada yang namanya secondary clarifier kan activated sludge. Activated sludge itu lumpur aktif yang sebenarnya lumpur itu adalah biomasa bakteri yang tadi sudah berkembang biak itu gitu. Jadi ada biaya tambahan lagi di situ. Tapi keuntungan dari sistem aerobik itu adalah dia cepat untuk mengurai limbahnya lebih cepat prosesnya gitu dibandingkan. Sedangkan kalau si anaerobik satu kekurangannya itu dia lama. Dia butuh waktu penyesuaian yang lama. Karena apa? Karena tadi dia nggak pakai eh, energi dari proses penguraian limbahnya itu untuk membelah diri untuk dirinya sendiri gitu. Tapi dia pakai di gas, di mana gas ini jadi cadangan energi dia sebenarnya untuk nanti. Jadi dia lebih lambat untuk tumbuhnya, sehingga lama juga untuk mengurai limbahnya gitu. Kemudian apalagi eh, dia mengurai nitrogen dan fosforus. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang ingat siklus nitrogen? Kan siklus nitrogen itu ada yang nitrifikasi, ya kan ya? Iya, Lupa Pak. ya? Ya itu. Nah itu tuh butuh oksigen ngelakuin itu karena dia nggak punya oksigen di sini gitu. Tapi dia bisa mengubah sulfur jadi hidrogen sulfida itu. Kan si yang aerobik itu dia bisa melakukan si denitrifikasi dan nitrifikasi itu dengan bakteri-bakteri ya. Tuh, nah jadi kekurangannya itu sehingga setelah dia keluar dari sini, dia ada tahapan selanjutnya karena kandungan nitrogen sama fosfornya masih tinggi gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba rangkum perbedaan proses anaerobik dan aerobik itu berdasarkan beberapa parameter itu kita lihat kesesuaiannya ya. Jadi kalau kalian punya lim yang tidak terlalu tinggi, yang
yang nggak tinggi-tinggi banget, yang rendah sampai ke sedang, itu kalian lebih baik menggunakan proses aerobik karena lebih efektif, karena dia lebih cepat. Tapi kalau air limbah kalian itu tinggi sekali, COD-nya sampai di atas 2000 ppm, itu lebih baik treatment anaerobik karena lebih efektif gitu. Kenapa? Karena kalau loading organ si aerobik ini tidak bisa keep up sama pertumbuhannya, tidak akan bisa sisa organik yang ada di situ. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, Ya. kalau untuk metode bioremediasi kontaminan yang paling tidak tepat gitu Pak untuk diterapkan pakai pengolahan bioremediasi itu biasanya yang seperti apa Pak? Remediasi kontaminan yang tidak tepat eh itu sebenarnya bioremediasi itu kan eh, kita memanfaatkan proses yang dilakukan oleh bakteri ataupun apapun biologinya itu. Jadi kita harus melihat kesesuaiannya. Jadi kalau yang tidak tepat, misalkan eh, kalian menggunakan bakteri mengurai, misalkan apa ya, logam berat, itu tepat, tapi kita lihat kalau logam berat itu tidak akan bisa terurai, tapi dia hanya berubah bentuk. Mungkin akan lebih tepat menggunakan proses kimia ataupun gabungan kimia fisika ya, karena dia bisa menyerap si logam beratnya itu, kemudian bisa mungkin dipakai lagi atau dikonsentratkan lagi gitu supaya uh, bisa kita manfaatkan kembali. Tapi bukan berarti bioremediasi untuk logam berat tidak memungkinkan, bisa, karena logam berat pun dia berbagai bentuk gitu. Jadi sebelum misalkan ya kromium. Kromium itu pada saat dia bervalensi 6 itu sangat toksik. Tapi pada saat kromium 3 plus itu eh, toksisitasnya berkurang gitu. Nah, di situ mungkin bakteri itu untuk merubah si kromium 6 jadi kromium 3. Kemudian dari situ bisa dilanjutkan dengan proses kimiawi. Seperti itu. Ya, Baik Pak, kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi teman-teman, eh kalau kalian lihat ini dan kalian dengar yang tadi dijelaskan tentang perbedaan kedua metode ini, harapkan kalian bisa eh, menentukan ya. Jadi kalian sebagai nantinya diharap manajer-manajer atau ya di tingkatan manajer ya yang mengambil keputusan gitu. eh Treatment apa sih yang cocok untuk kegiatan kalian gitu. Misalkan tadi ada yang jadi eh, dia tahu, oh seperti ini karakteristik limbahnya, air limbahnya. Berarti pengolahannya harus seperti ini gitu. Itu yang bisa diharapkan. Baik, teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup, silahkan kerjakan post test dengan link yang tersedia ya. Saya beri waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan. Waktu Terima kasih semuanya sudah mengisi ya, sudah submit di formnya. Kita lihat sebentar sekilas bagaimana responnya. Alhamdulillah teman-teman masih sebagian besar masih mengingat ya apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Untuk minggu depan, pastikan rekan-rekan sekalian melihat di Google Classroom materi yang akan saya bawakan minggu depan sehingga bisa lebih siap dalam menjalani perkuliahan ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, perkuliahan hari ini kita cukupkan saja. Kita ketemu lagi minggu depan.
dengan membahas lebih dalam tentang tadi constructed wetlands, fitur remediasi ya. Jadi teman-teman, sebelum minggu depan nih, akan dicari-cari dulu bahan-bahan bacaan tentang kedua materi tersebut, biar nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.